Bab 141. Fenomena tubuh ilahi. Pak Tua Nightmare tidak banyak bicara dan mempercepat pencariannya untuk Nona. Pada akhirnya, dia menemukan Luyouyo sedang minum di sebuah restoran. Dia tampak baik-baik saja. Kekal? Manusia yang sedang mengamati dengan ekspresi bersemangat. Meskipun makhluk abadi sering muncul di akhir-akhir ini, tidak semua orang bisa bertemu dengan mereka. Immortal, terimalah aku sebagai muridmu. Seseorang tergeletak di tanah, ingin memanfaatkan kesempatan abadi yang langka ini. Pak Tua Nightmare membuka tangannya, dan lingkaran kabut menyebar. Semua orang di sekitarnya tertidur. Lalu, ekspresi menjadi gelap saat dia menatap Luyouyo. Siapa kamu? Mengapa kamu mengendalikan nona mudaku? Songsi tidak mau melihat lagi. Saat ini, Luyouyo memasang aneh di matanya. Dia benar-benar tidak terlihat seperti gadis nakal dan keras kepala itu. Mulut gadis kecil itu terlalu busuk. Jika kita tidak menghukumnya, itu akan menunjukkan bahwa lembah setan langit kita tidak berguna. Luyouyo terkekeh, namun wajah mudanya berbicara dengan suara tua, harus kuakui. Tubuh ilahi 9 neter ini sungguh lumayan. Jika bukan karena segelnya, saya pasti ingin memilikinya. Astaga! Wajah seekor kucing tiba-tiba berubah dari wajah cantiknya. Agak menakutkan. Untungnya, manusia di sekitarnya telah terhipnotis. Kalau tidak, mereka pasti akan pingsan karena pemandangan yang menakutkan itu. Mata Songsi bergerak sedikit. Wajah kucing ini sama dengan nenek kucing yang dia temui sebelumnya. Itu hanya diukir dari cetakan yang sama. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi orang yang sama. Tidak, lebih tepatnya, ini adalah iblis yang sama. Melalui ingatan hantu tua berjubah darah, dia sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul iblis ini. Setan ini pernah menjadi hewan peliharaan yang mencurigakan. Kultivator awalnya adalah pemotong kertas dan mengembangkan metode budidaya yang tidak lazim. Di bawah pengaruh pemiliknya, kucing itu juga belajar memotong kertas. Belakangan, setelah kegagalan melampaui harapan dan mati, kucing ini kemudian berubah menjadi manusia dan menjual potongan kertas kemana-mana. Bab Envel baru diterbitkan pada. Untungnya, karena kucing ini sudah bertahun-tahun bersama manusia, sifatnya pun lumayan. Bukan saja dia tidak jahat, tapi dia juga suka berbuat baik. Dia pada dasarnya menggunakan potongan kertas untuk membantu semua jenis undead yang dikeluarkan dan tidak mau berinkarnasi. Mungkin itu karena dia telah melakukan banyak hal dengan baik, tetapi nenek kucing sebenarnya telah memelihara alam penguasa iblis yang sebanding dengan alam jiwa baru lahir bagi pembudidaya manusia. Bahkan Kaisar pendiri Great Qian berpendapat agak sopan padanya. Merasakan bahwa Songsi sedang menatapnya. Tatapan Luyouyo tertuju pada Songsi dan sedikit terkejut, hantu tua berjubah darah, pemuda yang kamu miliki pernah menjadi tamuku. Songsi tahu bahwa nenek kucing juga salah paham bahwa dia kerasukan karena ikat pinggangnya. Dia berkata dengan nada menghina, apa hubungannya dengan saya? Saya tidak peduli apa yang terjadi padanya, tapi sebaiknya Anda tidak membunuh gadis yang saya jual padanya. Itu kelebihanku. Songsi agak terkejut mendengar nenek kucing menyebutkan jasanya. Mungkinkah di dunia ini, seseorang benar-benar bisa menjadi abadi karena jasanya? Baik hantu tua berjubah darah maupun Songsi belum pernah mencoba metode ini sebelumnya. Dia tidak tahu apakah pihak lain hanya ingin melakukan perbuatan baik demi kebaikan atau hanya benar-benar baik hati. Karena dia tidak mengerti, dia memutuskan untuk bertanya. Dia berkata dengan dingin, kamu melakukan perbuatan baik setiap hari. Jangan bilang Raja Neraka masih tidak mau menerimamu. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu mati. Luyouyo terkekeh. Tentu saja, ketika Anda manusia kultivator mati, sebagian besar jiwa Anda akan menghilang. Anda bahkan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Nenek kucing, kamu seharusnya sudah cukup mengajarinya. Tolong lepaskan nona muda kami. Saya tidak berpikir Anda ingin membuat khawatir Master Sekte kami. Old Man Nightmare tidak punya pilihan selain menyebutkan Master Sekte dari Sekte Hantu Surgawi. Mimpi buruk, Master Sektemu harus memanggilku senior ketika dia melihatku. Apakah menurutmu dia akan keberatan jika aku memberi pelajaran pada putrinya? Nenek kucing tidak keberatan sama sekali. Dia tertawa tajam. Saya akan lebih takut jika Anda menyebut Master Sekte dari kultus setan langit.
Ketika Songsi mendengar ini, dia secara kasar memahami bahwa Master Sekte dari kultus setan langit lebih kuat daripada Master Sekte dari sekte hantu surgawi. Astaga! Saat ini, wajah kucing itu menghilang. Wajah Lu Yoyo langsung berubah kusam dan pucat. Gadisku. Pak Tua Nikmare bertanya dengan prihatin. Pemulihan secara bertahap kembali ke mata Lu Yoyo. Kemudian, dia memegangi perutnya dan muntah. Yo! Apakah kamu hamil? Songsi menggoda. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap gadis ini. Hamil, dasar hantu berkepala besar. Aku hanya merasa tidak enak badan. Lu Yoyo masih keras kepala. Dia jelas-jelas merasa getir, tapi dia tetap menolak mengaku kalah. Songsi tidak bisa tidak memikirkan kata-kata hantu tua berjubah darah tentang tidur dengan wanita ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya terpengaruh oleh pemikiran hantu tua berjubah darah itu. Apakah aku orang yang seperti itu? Pak Tua Nikmare melihat sekeliling, Nona, ayo cepat kembali. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Lu Yoyo menyeka mulutnya dengan sapu tangan dan mengikutinya keluar dari kota Silken. Kemudian, dia berbalik dan berkata dengan dingin, wanita tua sialan, kamu benar-benar membuatku makan makanan kucing. Anda sebaiknya tetap hidup selama beberapa tahun lagi. Saat aku membentuk Naschen Soulku, aku pasti akan meledakkanmu. Melihat tampang galak wanita ini, Songsi merasa jijik, dengan penampilanmu yang menyebalkan, sudah cukup baik dia tidak membiarkanmu memakan kotoran anjing. Anda. Lu Yoyo mengalami depresi, tetapi setelah diprovokasi oleh Songsi, kemarahannya langsung meledak. Bola energi esensi hitam muncul dari tubuh Lu Yoyo. Itu seperti bola tinta dingin. Menyebabkan dunia di dekatnya langsung berubah menjadi hitam pekat. Dalam sekejap, angin dingin bertiup di sekitar Songsi, dan jeritan serta lolongan liar bergema di telinganya. Rambut Lu Yoyo menari-nari di tiup angin, dan cahaya ungu memancar dari matanya. Dia menjadi seperti hantu perempuan, tetapi dia memiliki aura magis khusus. Aura ini mendominasi dan mulia. Sepertinya dia berada di atas semua makhluk hidup, seperti ratu dari wilayah hantu 9 neter. Di belakangnya, kegelapan semakin tebal dan semakin tebal, seolah-olah dunia bawah tanah telah turun. Kegelapan tak berujung mengelilingi Lu Yoyo, membentuk lubang hitam besar. Ini adalah fenomena tubuh ilahi 9 neter, lubang hitam 9 neter. Di bawah peningkatan fenomena ini, meskipun tingkat kultivasinya berada di ranah yayasan pendirian tahap menengah, fluktuasi kekuatannya sangat kuat dan sebenarnya sebanding dengan seorang kultivator inti emas. Dalam kegelapan, pakaian Songsi berkibar tertiup angin dingin. Dia menyipitkan matanya. Harta Dharma di pinggangnya, sungai darah, melepaskan lingkaran cahaya berwarna darah untuk menghalangi korosi kegelapan. Namun, dia masih sedikit terkejut saat ini. Dia benar-benar merasakan penindasan dari Lu Yoyo, seolah-olah tingkat kehidupan pihak lain lebih tinggi darinya, membuat tubuh dan pikirannya merasa seolah-olah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah karena fisikku? Ini adalah pertama kalinya Songsi melihat kekuatan tubuh dewa seperti itu. Perbedaan tingkat kehidupan seperti pertemuan manusia dengan dewa. Hal ini sangat tidak menyenangkan. Berlutut. Tongkat kepala hantu muncul di tangan Lu Yoyo. Dia mengarahkannya ke Songsi dari jauh, dan kekuatan dunia bawah yang lebih kuat pun hancur. Hah! Songsi tidak menyukai perasaan ini, dan gelabelanya menyala. Dia mengaktifkan metode visualisasi Grand Moon dan melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu benar-benar membentuk bintang bulan di atas kepalanya dan mengeluarkan tekanan dari tubuh ilahi 9 neter. Menampar pinggangnya, cahaya Bloodseeker di sungai darah terbang keluar dan menghalangi kegelapan. Old Man Nightmare sedikit terkejut melihat kekuatan spiritual Songsi membentuk sebuah fenomena. Dia tahu bahwa Songsi mirip dengan Nona. Jadi dia tidak menghentikannya dan bersiap membiarkan Nona melampiaskan amarahnya. Apakah kamu bahkan layak menerangi bintang di depan Nine Nether? Melihat metode Songsi, ekspresi Lu Yoyo tampak menghina. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Lubang hitam besar mulai melahap bintang bulan Songsi. Bab 142 jadi sangat menyegarkan bisa mengalahkan seorang wanita cantik. Dalam menghadapi fenomena tubuh dewa yang agresif, sangat sulit bagi Songsi untuk menolaknya hanya dengan kekuatan spiritualnya. Setengah dari cahaya bintang bulan dengan cepat tertelan.
Song Si mengerucutkan bibirnya dan tidak panik sama sekali. Meskipun dia belum mengolah teknik transformasi darah iblis dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari harta Dharma Sungai Darah. Energi esensi 9 yang telah dia gabungkan dengan teknik 9 yang ilahi dan teknik yang murni yang terhubung sudah cukup untuk menanganinya. Dengan wanita ini, saat dia memukulnya, tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Bola api merah keluar dari titik akupunturnya. Ketika mereka melompat keluar, mereka mengubah udara. Tampaknya olah dia membawa 9 matahari kecil. Ditambah dengan bintang bulan yang terlepas dari gelabelanya, 10 cincin kekuatan bersinar langsung membubarkan kegelapan, menyebabkan Lu Yoyo dan Pak Tua Niktmare mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka cukup familiar dengan fenomena tubuh ilahi 9 neter. Pada dasarnya, di antara orang-orang dengan level yang sama, kecuali mereka juga memiliki tubuh dewa, mereka pasti akan tertekan dan tidak dapat melepaskan bahkan 30% kekuatan mereka. Terutama Old Man Niktmare, dia sangat takut saat ini. Orang ini tidak memiliki tubuh dewa, tetapi dia telah melewati fenomena tersebut. Kebetulan dalam fondasinya. Khususnya, hantu tua berjubah darah ini baru saja menyelesaikan kepemilikannya. Secara logika, budidayanya seharusnya menurun, tetapi dia masih sangat kuat. Dia sungguh tidak sederhana. Penampilan Lu Yoyo berbeda. Dia melihat bahwa tekanannya tidak membuat Song Si malu, tapi dia tidak yakin. Dia masih berkata dengan bangga, hanya saja tingkat terpanasmu lebih tinggi. Ketika saya mencapai ranah yayasan pendirian yang sempurna, apakah Anda layak menjadi setara dengan saya? Begitu dia selesai berbicara, api menyala di matanya. Tanpa diduga, Song Si menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yoyo tidak punya waktu untuk menghindari serangan mendadak itu. Ledakan! Tinju Song Si membakar api dan mendarat di dada Lu Yoyo tanpa ragu-ragu. Sambil mengerang lembut, dia mengirim Lu Yoyo terbang. Lu Yoyo, yang diselimuti energi esensi hitam, jatuh ke tanah, menghancurkan sebagian besar hutan dan menciptakan lubang yang di dalamnya. Jika bukan karena perlindungan energi esensinya, Lu Yoyo pasti sudah berlumuran tanah saat itu juga. Saudara jubah darah, tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat Song Si masih ingin mengejarnya, Pak Tua Niktmare buru-buru dihentikan. Keduanya bertabrakan di udara. Old Man Niktmare sebenarnya bukan tandingan Song Si dan terhuyung mundur di udara. Kekuatan pertukaran tersebut menimbulkan lingkaran angin, meniup lapisan tumbuhan. Pak Tua mimpi buruk terkejut, orang yang kamu miliki sebenarnya adalah seorang kultivator bela diri yang memiliki sifat pemarah. Fisiknya kuat. Tidak heran dia menjadi sasaranmu. Enyah. Jangan ganggu aku untuk memberi pelajaran pada seseorang. Song Si berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah darah dan dia membawa 9 matahari. Energi esensi 9 matahari berwarna merah tua tampak cukup cocok dengan cahaya pencari darah. Yang satu sangat panas dan mendominasi, sedangkan yang lainnya dingin dan menyeramkan. Agak aneh jika kekuatan yin dan yang muncul pada seseorang pada saat yang bersamaan. Dia menarik ikat pinggangnya dan mengubahnya menjadi ular darah untuk menahan mimpi buruk Pak Tua. Dia berbalik dan mendarat di tanah. Dia menatap dingin ke arah Lu Yoyo, yang telah merangkak keluar dari lubang, dan melangkah mendekat. Memiliki tubuh dewa alami hanya berarti kamu berbakat, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu benar-benar memiliki tubuh roh tingkat dewa. Lu Yoyo tampak menghina, kamu pikir kamu lebih baik dariku karena serangan diam-diammu? Haha. Song Si hanya menjawab sambil tertawa kecil. Nona, hati-hati. Pak Tua Niktmare, yang terhalang oleh sungai darah, mengingatkan. Astaga! Song Si langsung berubah menjadi bayangan dan mendekat. Energi esensinya terkondensasi menjadi telapak tangan penakluk naga. Dengan raungan naga, dia menyerang Lu Yoyo tanpa ampun. Kekuatan telapak tangannya yang kuat sangat agung, membawa gelombang panas, menyebabkan udara meledak. Lu Yoyo menggertakkan giginya dan mengaktifkan tongkat kepala hantu di tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan penakluk naga milik Song Si. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, Lu Yoyo mundur, kakinya meninggalkan 2 celah di tanah. Menurutmu seberapa kuat tubuhmu? Seluruh tekad muncul di wajah cantik Lu Yoyo. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan mundur. Dia menopang dirinya dengan satu tangan di tanah lalu tiba-tiba bangkit kembali. Kaki rampingnya terangkat dan menyapu ke arah Song Si seperti gunting.
Dia pasti telah mengembangkan semacam teknik kaki. Kakinya mengandung kekuatan ledakan yang mengejutkan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dari sudut pandang Songxi, dua kaki bulat seputih salju tiba-tiba muncul dari gaunnya dan sepasang kaki telanjang yang indah dan kecil ditendang. Pupil mata Songxi sedikit mengecil. Bukan karena teknik kaki Lu Youyou membuatnya takut, juga bukan karena kaki wanita ini terlalu indah. Hanya saja wanita ini tidak mengenakan pakaian dalam. Kenyataannya, wanita di dunia ini tidak memiliki pakaian dalam. Paling banyak, mereka mengenakan pakaian dalam ketat di tubuh bagian atas dan popok di tubuh bagian bawah. Dia tidak tahu apakah wanita ini percaya diri atau tidak, tapi dia bahkan tidak memakai popok. Karena itu, dia telah menyebabkan banyak kerusakan pada matanya. Dia linglung sejenak dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk menahan kaki Lu Youyou. Lengan dan kaki mereka bertabrakan, dan serangkaian poni terdengar. Kaki Lu Youyou sangat kuat, dan dia benar-benar menendang Songxi ke posisi bertahan. Keterampilan pertarungan jarak dekatmu biasa saja. Lu Youyou mengira dia mempunyai keuntungan dan langsung menjadi sombong. Songxi mendengus dan berkata, "Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak memakai celana. Itu menyakiti mataku." Meskipun dia mengatakan itu, matanya masih tertuju pada kaki putihnya seolah dia sedang mengagumi sebuah karya seni. Baru pada saat itulah Lu Youyou menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru mundur. Tubuh langsingnya anggun seperti angsa. Saat dia berputar 360 derajat di udara, dia dengan cepat menekan gaun ungu kehitaman itu. Wajahnya sedikit memerah saat dia menatap Songxi dengan matanya yang indah. "Kamu tidak tahu malu. Apa yang salah? Lagi pula, kamu sudah mengungkapkan dirimu kepadaku." Songxi terkekeh. Wanita ini mungkin jarang bertengkar dengan lawan jenisnya. Kalau tidak, dia tidak akan ceroboh. "Nona, lupakan saja. Sebaiknya kita kembali secepat mungkin." Pak Tua Nightmare berkata tanpa daya ketika dia melihat nona kecilnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan lagi. Menurutnya, nona masih terlalu muda. Dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Songxi yang licik dan berkulit tebal. "Aku tidak akan melakukannya." Dia membungkus roknya dengan energi esensinya dan mengarahkan jarinya ke arah Songxi. "Ayo, aku akan mengalahkanmu dalam pertarungan jarak dekat hari ini. Saya akan membiarkan Anda mengalami 9 langkah pengembara hantu dari sekte hantu surgawi saya." Detik berikutnya, Lu Youyou berubah menjadi 6 bayangan dan menendang Songxi. Songxi mengerutkan kening. Ini benar-benar wanita muda yang manja. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa memukulinya. Api berkobar di sekujur tubuhnya saat kekuatan seperti gunung berapi meletus. Rambutnya berdiri terbalik, dan otot-ototnya melebar. Kidarahnya seperti mamut kuno dan energi esensinya berubah menjadi naga menyala panjang yang berputar di sekelilingnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Lebih dari separuh gambar pantom Lu Youyou hancur dalam satu gerakan. Ketika dia menggunakan gambar pantom step miliknya, dia langsung berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan menyerang Lu Youyou dengan ganas. Peu! 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 Dalam sekejap, gambaran pantom Lu Youyou benar-benar hancur. Terlebih lagi, 3 sosok muncul di sekelilingnya pada saat yang sama, memaksanya menggunakan harta dharma untuk melindungi tubuhnya. Dia menjadi sangat bingung. Gemuruh. Tanah bergetar, dan dari waktu ke waktu, lubang-lubang besar akan terbuka oleh api. Akibat gempa susulan, vegetasi runtuh dan hancur. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pertahanan Lu Youyou dipatahkan. Dia berteriak ketika Songxi menampar wajahnya yang bengkak. Dia sangat marah karena dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dia berbakat dan memang memiliki tubuh ilahi 9 meter. Di masa depan, ketika dia mencapai penguasaan hebat, dia akan sebanding dengan dewa. Masalahnya adalah untuk mencapai prestasi seperti itu, tubuh ilahi 9 meter harus berada pada tahap penguasaan hebat. Saat ini ia baru dalam tahap pertumbuhan, dan kekuatan tidak lebih kuat dari tubuh Dharma Intan Songxi. Belum lagi telapak tangan penakluk naga Songxi adalah kekuatan suci kelas 5, dengan peningkatan seni gajah naga dan kekuatan yang diberikan oleh 9 inti energi, bahkan jika dia adalah Dewi Surga, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jatuh dari tumpuannya dan memukul. Setelah beberapa ronde, Lu Youyou jelas tidak cukup kuat. Songxi memanfaatkan kesempatan itu untuk meremukan dan memukulinya hingga wajahnya yang bengkak.
Pada akhirnya, dia bahkan diinjak-injak oleh kakinya. Dia memukul sampai dia melihat bintang dan mulutnya berbusa. Songsi melihat ke bawah dari atas. Dia menggosok telapak tangannya dan menghela nafas, mengalahkan keindahan itu sangat menyegarkan. Bab 143. Aku masih bisa membuatmu hamil. Pak Tua Nikmare menyaksikan dengan menonton ketika wajah putri master sektenya yang sombong dan berbakat berubah menjadi bengkak seperti kepala babi. Wajah lamanya berkedut dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Bahkan master sekte tidak pernah memukul Nona seperti ini. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Segalanya menjadi tidak terkendali kali ini. Dengan kepribadian Nona muda itu, dia mungkin akan berselisih dengan hantu tua ini di masa depan. Rencana rekrutmen master sekte mungkin terpengaruh. Tanpa diduga, Lu Yoyo teringat saat ini. Tidak diketahui apakah dia trauma atau memikirkan cara untuk membalasnya. Beberapa penggarap yang memata-matai tempat ini juga memiliki ekspresi aneh. Ceka-ceka, beraninya dia memukul Dewi Sekte Hantu Surgawi. Tubuh ilahi 9 neter sebenarnya dikalahkan oleh seorang yang berkuasa dengan level yang sama. Ini bisa dikatakan sebagai peristiwa terbesar sepanjang tahun. Siapa lelaki ini? Mengapa dia memiliki harta dharma dari hantu tua berjubah darah? Saya harus segera menyelidiki masalah ini. Saya khawatir akan sedikit sulit bagi sekte hantu surgawi untuk merekrut orang ini. Setelah mengetahui masalah, pikiran tersembunyi dari para pemilik ini menghilang. Songsi melepaskan kakinya, memutar, dan mengangkat tangannya. Aliran darah mengalir kembali dan membungkus tubuhnya, berubah menjadi ikat pinggang. Istirahat apa? Saya ingin kembali ke keadaan ini. Ya, ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Pak Tua Nikmare tersenyum pahit. Jika ketua sekte melihatnya kembali dalam keadaan seperti ini, dia mungkin akan menyerang hantu tua berjubah darah karena marah. Lu Yoyo menyeka darah dari hidungnya dan menatap Songsi. Jika aku tidak mengalahkannya, aku tidak akan membersihkan lukaku. Maka kamu akan menjadi seorang gadis nakal dengan bulu sarang ayam selama sisa hidupmu. Songsi terus meremahkannya. Mustahil. Lu Yoyo berkata dengan percaya diri, tidak mungkin kecepatan memecahkanmu lebih cepat dari kecepatanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memiliki tubuh dewa hanya untuk hiburan? Songsi benar-benar ingin menyombongkan diri bahwa dia telah berhasil mencapai ranah yayasan pendirian yang sempurna dalam waktu setengah tahun. Belum lagi dia memiliki tubuh dewa, karena kekuatannya yang normal, bahkan untuk mencapai tubuh suci, akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun, tidak baik menjadi sasaran master sekte dari sekte hantu surgawi. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Mengabaikan Lu Yoyo, dia berkata dengan ringan, mimpi buruk. Izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Di mana saya bisa membeli benih iblis? Apakah kamu menginginkan benih pencari darah atau benih jiwa iblis? Atau benih perdana iblis? Sekte hantu surgawi saya hanya memiliki benih jiwa iblis. Pak Tua Mimpi Buruk bertanya. 3 benih iblis yang dia sebutkan masing-masing dapat melahap daging, jiwa, dan budidaya, tetapi masing-masing hanya dapat melahap satu jenis. Lebih baik jika itu adalah benih setan 3 bunga. Songsi menggelengkan kepalanya. Karena dia menginginkan benih iblis, benih itu harus memiliki kualitas tertinggi. Inilah yang digunakan Luyu untuk melahap esensi, energi, dan jiwanya. Benih setan 3 bunga sangat berharga, dan sangat sulit bagi pembudidaya inti emas untuk mendapatkannya. Anda hanya bisa bertanya pada master sekte. Pak Tua Nikmare menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu takut. Sekte master masih berpikiran terbuka. Dia tidak akan memperlakukanmu berbeda hanya karena kamu memukuli Nona. Siapa bilang aku takut? Karena master sektemu memilikinya, ayo kita melakukan perjalanan. Songsi awalnya ingin bertanya apakah dia mengetahui petunjuk apapun dan mencarinya sendiri. Sayangnya, tidak ada tempat untuk membelinya. Jadi dia tentu saja harus bertemu dengan master sekte dari sekte hantu surgawi. Mengenai rasa takut, apa yang dia takuti? Bukannya dia takut mati? Kamu punya nyali. Lu Yoyo melihat lagi ke arah Songsi. Dia pikir Songsi akan terlalu takut untuk pergi. Keberanian apa yang kamu butuhkan? Jika saya pergi, master sekte Anda harus berterima kasih kepada saya karena telah mengajari Anda bagaimana menjadi seseorang. Songsi mengejek, dan kata-katanya membuat Lu Yoyo sangat marah hingga dia mulai meragukan dirinya sendiri. Tidak,
Ayahku pasti akan membalaskan dendamku dan memberimu pelajaran. Ceka-ceka, kamu hanya tahu cara memanggil ayahmu ketika kamu tidak bisa menang. Saya pikir Anda sebaiknya bersembunyi di belakangnya selama sisa hidup Anda. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Song Si mengejek. Saudara jubah darah, kamu harus berhenti bicara. Kita sudah membuang banyak waktu di sini. Old Man Nightmare tersenyum pahit, meskipun ini gencatan senjata, bukan berarti tidak ada bahaya. Kalau begitu, pimpin jalannya. Song Si juga menyadari bahwa semakin banyak orang yang diam-diam memata-matainya. Bukan hanya manusia, tapi ada juga jejak setan. Memang tidak bijaksana untuk tinggal lama. Pak Tua Nightmare diam-diam menggelengkan kepalanya ke arah Lu Yoyo. Dia mengeluarkan perahu kecil dan mempersilakan Song Si untuk duduk di atasnya. Setelah diaktifkan, kapal terbang itu tiba-tiba pergi. Lu Yoyo melihat ke belakang kepala Song Si. Dia benar-benar ingin menjatuhkannya dan memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, dia masih belum percaya diri. Setelah hening beberapa saat, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah bola air muncul dan mulai mengalir ke sekeliling tubuhnya untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk kembali dengan air. Itu akan sangat memalukan. Saat dia membasuh dirinya dengan teknik air mengalir, gumpalan cahaya ungu kehitaman memancar dari tubuhnya. Jejak telapak tangan, luka, dan bekas tinju yang ditinggalkan Song Si menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terlihat fisiknya memang ajaib. Adapun pakaiannya, jelas merupakan harta dharma yang istimewa. Mereka tidak rusak. Setelah mencuci benda-benda kotor di tubuhnya, luka-lukanya hilang dan dia mengembalikan penampilan cantiknya. Dia mengenakan gaun ungu panjang, memperlihatkan betis ramping dan kakinya berkilau. Dia berbaring malas di kapal terbang. Kulitnya lebih putih dari salju dan dia tampak bersemangat. Lu Yoyo memiliki sosok langsing dengan rasio emas yang sempurna. Pinggangnya ramping dan pantatnya tidak kecil. Tubuhnya belum sepenuhnya berkembang. Tapi dia sudah mengeluarkan perasaan berdaging dan lembut di saat yang bersamaan. Dia berpakaian agak santai, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah dan simetris. Bibir merahnya cerah seperti mawar, dan wajah ovalnya lembut dan agak bulat. Alisnya sedikit terangkat, mengeluarkan aura centil dan mendominasi. Rambut hitamnya berserakan dan berkibar tertiup angin. Song Si berbalik dan melihatnya. Kamu cantik, tapi sayang sekali mulutmu kotor. Jika Anda tidak berbicara, Anda tidak akan terlalu mengganggu. Dengan begitu, orang-orang mungkin menyukai Anda dan ingin tidur dengan Anda. Wajah Lu Yoyo menjadi gelap. Dia ingin menendang Song Si, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mengekspos dirinya sendiri, dia menahan keinginan itu dan mendengus. Jika kamu tidak berbicara, kamu juga tidak terlalu mengganggu. Kamu tahu siapa yang memulai ini? Jawab Song Si acuh tak acuh. Dia menatap kaki Lu Yoyo yang terbuka dan mengangkat tangannya. Perjalanan ini membosankan dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Biarkan aku menyentuh pahamu. Kesal, Lu Yoyo buru-buru mengelak dan mengumpat, dasar orang tua mesum. Kamu sudah berusia lebih dari 1000 tahun, dan kamu masih berani menginginiku? Menginginkan seorang wanita adalah naluri seorang pria. Selain itu, mengembangkan jalur iblis mengharuskan seseorang untuk bersikap riang dan mengikuti kata hati. Saya hanya ingin menyentuhnya. Apakah ada masalah? Song Si tidak malu dan berkata tanpa basa-basi, lalu bagaimana jika umurku lebih dari 1000 tahun? Aku masih bisa membuatmu hamil. Ini adalah pertama kalinya Lu Yoyo melihat orang yang tidak tahu malu. Dia biasanya memiliki status bangsawan. Siapa yang berani mengatakan hal kasar seperti itu di hadapannya? Bahkan jenius lain dengan level yang sama pun bersikap sopan padanya dan pasti tidak akan berani melakukan ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa memarahinya karena tidak tahu malu. Dia memalingkan muka dan berhenti berbicara dengannya. Pada akhirnya, Song Si tidak menyentuh kaki Lu Yoyo. Bagaimanapun, dia bukanlah iblis sungguhan. Sebaliknya, dia adalah seorang tuan muda yang telah mempelajari puisi dan sastra selama beberapa tahun. Dia bukannya tidak tahu malu. Pak Tua Nightmare hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nonanya telah bertemu tandingannya kali ini dan sepenuhnya didominasi. Kapal terbang itu merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat.
Song Si melihat ke arah dan menyadari bahwa mereka sedang menuju ke pegunungan seribu racun. Dia sedikit mengernyit. Mungkinkah berbagai sekte setan telah menempati tempat ini? Segera, tebakannya terkonfirmasi. Pegunungan seribu racun telah dipenuhi oleh para penggarap iblis, dan dia bisa merasakan banyak getaran kuat dari jauh. Di pegunungan, tempat berbeda ditempati oleh berbagai sekte. Kekuatan formasi arai dapat dirasakan di udara. Pak Tua mimpi buruk terbang menuju puncak gunung. Di puncak gunung ini, ada sebuah kapal hitam besar. Kata, 9 meter, terukir di haluan kapal, dan dipenuhi kabut hitam. Aura gumpalan dingin melonjak tiba-tiba. Song Si merasakan suhu di sekitar tiba-tiba turun. Mereka telah memasuki jangkauan serangan formasi arai. Bab 144. Gua tempat tinggal penggarap kuno. Dia tidak bisa melihat ke dalam kapal besar itu, tapi mereka telah mendarat di kedalaman pegunungan seribu racun. Terima kasih para pembaca. Berbagai jenis racun merajalela di pegunungan ini sejauh ribuan mil. Menurut ingatan hantu tua berjubah darah, tidak ada sekte budidaya kuat yang hadir di sini lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan tentu saja sekarang juga tidak ada. Biasanya, hanya sedikit orang yang mengembangkan teknik racun yang akan masuk untuk mencari racun. Ada juga beberapa sekte kecil yang menggunakan racun untuk meningkatkan artefak beracun untuk mencari nafkah. Alasan utamanya adalah karena hanya ada sedikit ki spiritual di pegunungan ini. Tidak ada pembuluh darah roh, dan itu adalah tempat yang juga memiliki atmosfer miasmik. Yang terakhir ini tidak berarti apa-apa bagi mereka yang mengolah dao racun, namun yang pertama memiliki dampak yang sangat besar. Tanpa ki spiritual yang kaya, apalagi tanpa vena spiritual, hal itu tidak dapat mendukung perkembangan sekte besar. Menurut ingatan Heiduzi, ada gua tempat tinggal seorang terampil kuno yang cukup kuat di dalamnya. Mungkinkah karena hal inilah tempat ini menjadi tidak cocok untuk pengembangan sekte? Song Si tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa bahwa berbagai sekte dari sekte setan telah berkumpul di sini bukan hanya untuk bertarung dengan kian besar, tetapi juga untuk alasan lain yang tidak diketahui. Jika tidak, mengapa mereka tidak memilih kota dengan lingkungan yang lebih baik, atau hanya pegunungan biasa? Sebaliknya, mereka memilih tempat seperti itu. Selagi dia berpikir, lingkaran tiba-tiba meletus di kedalaman 1000 racun. Saat tanah berguncang, awan jamur hitam keabu-abuan bermekaran. Song Si tercengang. Dia merasakan aura menakutkan yang jauh melampaui alam inti emas sesaat sebelum menghilang dalam sekejap. Gemuruh. Hembusan angin kencang menyapu, menghancurkan tumbuh-tumbuhan. Batuan seukuran kepala beterbangan dan menyebar bersama badai kacau melingkar. Apa yang telah terjadi? Lu Yoyo terkejut. Dia melebarkan matanya dan melihat ke kedamaian. Dia hanya bisa melihat beberapa titik hitam keluar dari pusat badai dan mundur dengan cepat. Gempa susulan yang mengerikan terjadi di depan mereka dalam sekejap mata. Kapal besar di belakang mereka melepaskan lingkaran energi hitam untuk memblokir gempa susulan. Kapal tertinggi Kraken, yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, juga tampak sangat kecil di bawah badai ini. Itu seperti karang di tengah ombak, bahkan lebih kecil dari karang, dan mulai bergetar hebat karena kekuatan yang sangat besar. Untungnya, gempa susulan tidak secara khusus menyasar siapapun. Setelah lewat, ia tidak berhenti dan terus menyapu ke luar negeri. Gunung yang semula tertutup lapisan tumbuh-tumbuhan itu langsung terkelupas hingga menampakkan tanah berwarna coklat kekuningan. Seluruh pegunungan menjadi gundul saat itu juga. Pak Tua Nightmare memandang dengan sungguh-sungguh ke sumber gempa susulan. Mereka sudah mengambil tindakan begitu cepat. Telinga Lu Yoyo bergerak-gerak. Kakek Nightmare, apa yang kamu sembunyikan dariku? Batuk, aku juga tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar Master Sekte menyebutkan bahwa mungkin ada reruntuhan kultivator kuno di pegunungan ini. Desir. Satu demi satu titik hitam mendekati kapal tempat Song Si berada. Dalam sekejap, mereka tiba di depannya dan berubah menjadi beberapa sosok kuat yang muncul dari udara tipis. Murid Song Si mengerut. Kecepatan macam apa ini? Bagaimana mereka bisa begitu cepat bahkan dalam kehampaan? Jiwa yang baru lahir dan Kaisar Marshal Dao? Song Si berspekulasi bahwa aura orang-orang ini jauh di atas alam inti emas. Dia hanya merasakan aura serupa dari Xiu. Orang-orang ini diam di udara sejenak seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Kemudian, mereka terbang kembali ke perkemahan mereka. 3 orang datang ke sisi Song Si.
Orang di depannya adalah seorang pria paruh-baya berjubah hitam panjang. Ada rantai yang melilit pinggangnya, dan tubuhnya diliputi kabut hitam yang aneh. Dia berjalan di udara dan tampak misterius. Dia memandang orang ini dengan aura sedalam laut. Meskipun dia tanpa ekspresi, ada sedikit keseriusan dalam tatapannya. Orang ini seharusnya adalah master sekte dari sekte hantu surgawi, Lu Jiu. Dia adalah seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir dan bahkan belum setua hantu tua berjubah darah. Dia baru berkultivasi selama 600 tahun dan bisa dianggap jenius dalam berkultivasi. Teknik penguncian jiwa 9 nether miliknya terkenal. Dia bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka di berbagai sekte iblis. Di antara dua orang di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah kiri. Tubuhnya juga terbungkus bola kabut hitam. Wajah tuanya yang keriput setengah tersenyum dan matanya berkedip-kedip. Tatapan Songxi membeku. Dia merasa bahwa tingkat kultivasi orang tua ini juga berada di alam jiwa yang baru lahir. Sebenarnya ada dua penggarap alam jiwa baru lahir di sekte hantu surgawi. Sejauh yang dia tahu, hanya istana Yaomun yang memiliki dua jiwa baru lahir sebelum Xiu. Sebagai perbandingan, pengembangan pemuda di sisi kanan jauh lebih lemah. Namun, orang ini tampaknya baru berusia awal 30-an, namun budidayanya sudah berada di ranah inti emas. Menurut umur alam inti emas selama 800 tahun, orang ini seharusnya hanya berusia beberapa ratus tahun. Namun dari ekspresinya, dia tidak terlihat tua. Oleh karena itu dia tidak boleh terlalu tua. Apalagi orang ini tampan dan bertubuh tinggi. Selain temperamennya yang dingin, dia sepertinya mudah diajak bicara. Dia menginjak pedang hijau pendek yang terbungkus cahaya terang. Itu adalah harta Dharma. Dia mungkin menggunakannya untuk mempercepat dan mengejar dua lainnya. Ayah. Melihat pria parubaya itu, Lu Yoyo berseru dengan penuh kasih sayang. Dia melompat ke tanah dan tiba di depannya, memegangi lengannya. Lu Jiu, yang baru saja memasang ekspresi serius, langsung terlihat lebih lembut. Dia melirik putrinya. Yoyo, jangan keluar dan berlarian untuk saat ini. Gua tempat tinggal kultivator kuno telah muncul. Setan dan hantu akan berkumpul. Akan sangat berbahaya jika bepergian sendirian. Kamu mengerti. Lu Yoyo berkata dengan genit dan diam-diam melirik Songxi. Dia menyadari bahwa lelaki ini tenang seperti sumur kuno, seolah-olah dia sama sekali tidak takut jika dia mengeluh tentang dirinya kepada ayahnya. Dia merasa sedikit marah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, namun pada akhirnya, dia menahannya dan tidak membiarkan ayahnya membantunya melampiaskan amarahnya. Sekte Master, Tetua Agung. Pak Tuan Iktmare membungkuk, Nona dan saya sudah mengundangnya kembali. Itu orangnya. Aku telah melihatnya. Lu Jiu dan dua lainnya mengukur Songxi. Mereka sedikit terkejut karena hantu tua berjubah darah itu masih sangat muda. Apakah kamu yakin dia adalah hantu tua berjubah darah? Lu Jiu sedikit curiga. Meskipun dia belum pernah melihat hantu tua berjubah darah, dia hanya tahu secara kasar bagaimana penampilan pihak lain. Aura dan penampilan orang ini sama sekali tidak tampak seperti setan. Sekte Master, ini adalah tubuh yang dirasukinya. Selain itu, dia baru saja menyelesaikan penguasaan bola dan belum punya waktu untuk mengubah jalur kultivasinya. Pak Tuan Iktmare menjelaskan alasannya. Oh, itu pasti dia. Lu Jiu mengangguk dan memandang Songxi, rekan jubah darah Daois, mari kita bicara di kapal. Dia tentu saja tidak bisa membahas masalah perekrutan di sini. Dia harus bersikap sopan. Saudara jubah darah, dari kelihatannya, kamu telah menemukan seorang jenius untuk dimiliki. Apakah kamu tidak takut menyinggung faksi kuat? Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan heran. Dia sedikit lebih tua dari Blood Robes dan bisa dianggap sebagai orang dari generasi yang sama dengan hantu tua Blood Robet. Oleh karena itu, saat pertama kali melihat Songxi, dia merasa seolah-olah dia adalah orang asing. Jika bukan karena harta Dharma khusus di pinggangnya, dia akan mengira seseorang menggunakan harta Dharma hantu tua berjubah darah untuk mempermainkannya. Saudara penjagal hantu, pernahkah kamu melihat seperti apa rupaku sebelumnya, di Great Qian? Songxi balik bertanya. Nama asli lelaki tua ini adalah Tuyuan. Nama panggilannya adalah penjagal hantu, dan dia sekarang dengan hormat dipanggil sebagai Tuan Penjagal Hantu yang sempurna. Di dunia kultivasi, kebanyakan orang mempunyai nama panggilan.
Beberapa di antaranya diperoleh melalui proses terobosannya, sementara yang lain dipilih sendiri. Adapun nama asli mereka, ketika budidaya mereka tinggi, mereka umumnya tidak akan menggunakannya. Bahkan, beberapa orang bahkan tidak lagi menggunakan nama aslinya. Dengan cara ini, mereka dapat terhindar dari banyak masalah. Saya memang belum pernah. Ghost Butcher mengangguk dan melihat ke samping. Tian ya, Anda lebih banyak berinteraksi dengan generasi muda yang berkuasa. Pernahkah kamu melihat seorang jenius seperti dia sebelumnya? Pemuda itu bingung, saya sangat akrab dengan para jenius dari berbagai sekte. Saya yakin tidak ada orang jenius seperti itu di Great Qian. Mengenai mana dia berasal, karena Sir Bloodrobes telah merasukinya, dia seharusnya tahu betul. Bab 145. Menjadi penatua di sekte hantu surgawi. Ada sedikit sinkronisasi di mata Sitianya karena penampilan hantu tua ini masih terlalu muda. Song Si tipis tersenyum, dia hanya seorang yang nakal. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Itu bagus. Silakan ikuti saya. Lu Jiu cukup sopan pada Song Si. Menurutnya, hantu tua berjubah darah akan menjadi alat yang baik bagi sektenya karena dia hanya memiliki sedikit keterlibatan dengan dunia luar. Selama dia bisa dipulihkan dan dikembalikan ke kondisi puncaknya, kemungkinan dia membatasi ke alam Naschen Soul sangat tinggi. Pada saat ini, karena dia membantu pada saat dia membutuhkan. Dia pasti bisa menikmati ketika sekte hantu surgawi menghadapi kesulitan. Sitianya membukakan matanya. Dia tahu bahwa Song Si dianggap serius oleh Lu Jiu. Namun, melihat Song Si hanya berada di ranah yayasan pendirian yang sempurna, dia merasa bahwa dia tidak perlu berjuang bersamanya untuk mendapatkan sumber daya apapun. Song Si mengikuti Lu Jiu dan yang lainnya ke kapal Kraken besar. Ini adalah harta dharma perang sekte hantu surgawi, yang setara dengan kapal induk dari kehidupan sebelumnya. Benda ini benar-benar bisa terbang. Selain itu, ia dilengkapi dengan serangan formasi array skala besar. Ketika ia beroperasi dengan kecepatan penuh, pastinya tidak akan menjadi masalah untuk menemukan peluang membunuh para ahli inti emas. Ruang kapal secara alami sangat besar. Mereka langsung terbang ke aula di bagian atas kapal yang mirip dengan tempat yang disediakan untuk menyambut tamu. Jika seseorang tidak melihat tampilan luar kapal tersebut, mereka akan mengira telah sampai di sebuah istana. Sebagian besar aula terbuat dari kayu hitam dan mengeluarkan aura dingin. Di dalam kabut tipis, banyak wanita cantik dan lembut berpakaian putih menyajikan teh, makanan ringan, dan buah-buahan. Song Si melirik mereka. Wanita-wanita ini melayang di udara, kaki mereka tidak menyentuh tanah, seolah-olah mereka tidak berbobot. Ini bukan karena tingkat pukulan mereka kuat atau karena mereka memiliki fisik yang mirip dengan Luyo-Uyo yang memungkinkan mereka terbang di udara, namun karena mereka bukan manusia. Hantu. Song Si melihat sekeliling. Semua pelayannya adalah hantu perempuan. Saudara jubah darah, kamu bisa mengambil mana saja yang kamu suka. Hantu penjagal terkekeh. Dia tahu bahwa hantu tua berjubah darah itu dianggap bejat. Selama mereka cantik, dia tidak membeda-bedakan manusia atau hantu. Para pelayan yang telah pergi memandang Song Si dengan malu-malu. Pemandangan ini membuat Song Si merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Saya sudah punya satu. Saya tidak memanggil lagi untuk saat ini. Song Si menggelengkan kepalanya. Jika suatu hari dia benar-benar ingin tidur dengan hantu, dia akan terkutuk sebelum hal itu terjadi. Sepertinya sesama jubah darah Daois tidak menyukai barang-barang bermutu rendah ini. Saat kita kembali ke Nether City, aku akan memberimu pengantin hantu. Dia akan berada di level Raja Hantu. Aku jamin dia akan cukup kuat untuk menahanmu. Lu Jiu terkekeh. Sekte hantu surgawi mereka dapat terhubung dengan 9 Nether dan ada banyak Raja Hantu dan Kaisar Hantu yang berhubungan dengan mereka. Hanya saja mereka tidak bisa tampil dengan mudah di dunia luar. Song Si terdiam. Apakah dia benar-benar terlihat seperti orang seperti itu? Dia bahkan belum puas tidur dengan wanita yang masih hidup. Apakah mereka benar-benar mengira dia ingin tidur dengan hantu wanita? Dia berkata dengan jujur, hatiku tidak ada di sana. Yang terpenting bagi saya adalah membentuk Naschen Soul. Aku sedang tidak mood melakukan ini untuk saat ini. Lu Yoyo mengerucutkan bibirnya. Siapakah yang ingin menyentuh pahanya di kapal terbang? Sepertinya kamu sangat percaya diri, Bloodrobes. Lord Ghost Butcher yang sempurna terkekeh dan berkata dengan penuh arti, namun, jika Anda ingin pulih ke puncak pemulihan,
Anda harus menghabiskan banyak sumber daya. Langkah terakhir membutuhkan bantuan item spirit bermutu tinggi. Saudaraku, kamu sendirian dan memiliki musuh hebat seperti Sekte Fajra. Masih sangat sulit bagi Anda untuk membentuk jiwa baru lahir Anda dengan mantap. Belum lagi membentuk jiwa baru lahir Anda bahkan mungkin tidak dapat membentuk inti emas Anda sama sekali. Lagi pula, Anda sudah terekspos. Orang biasa tidak akan bisa menebak identitas Anda, tetapi beberapa orang yang lebih berkuasa mungkin. Kata-kata ini cukup jelas niatnya dan bahkan membawa sedikit ancaman. Hantu tua berjubah darah memiliki banyak musuh dan menjadi sasaran dendam seluruh sekte oleh Sekte Fajra. Begitu Sekte Hantu Surgawi menyebarkan berita bahwa dia belum mati, pasti akan ada sekelompok orang yang akan bergegas untuk membunuhnya saat dia masih dalam kondisi lemah. Songsi mengerutkan kening. Dia tidak takut kalau hantu tua berjubah darah punya musuh. Bagaimanapun, dia tidak akan mati. Sebaliknya, musuh dari hantu tua berjubah darah memiliki peluang mati yang lebih tinggi. Dia mengerutkan kening karena dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini tahu bahwa hantu tua berjubah darah itu belum mati. Ketika hantu tua berjubah darah bangkit kembali, ia langsung merasuki seseorang. Penampilannya berubah total. Paling-paling, itu adalah harta dharma, mantra, dan metode lain yang dapat dikenali yang sama yang dapat menimbulkan kecurigaan. Meski begitu, orang-orang hanya akan curiga bahwa seseorang telah mendapatkan warisan hantu tua berjubah darah. Terlebih lagi, hantu tua berjubah darah juga sangat berhati-hati. Dia bertindak dan menipu orang setiap hari, jadi dia tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang identitasnya. Orang-orang dari Sekte Hantu Surgawi tidak hanya mengetahui bahwa hantu tua berjubah darah masih hidup, tetapi mereka juga datang mencarinya secara langsung. Pasti ada perantara di antara keduanya. Melihat perubahan ekspresi Songsi, Lu Jiu dan yang lainnya tersenyum, mengira mereka sedang memegang hantu tua berjubah darah dalam genggaman mereka. Suasana hati Lu Yoyo menjadi lebih baik. Dia tertawa liar di dalam hatinya. Siapa yang memintamu menjadi sombong? Sekarang kamu pasti memakan kata-katamu kan? Faktanya, Songsi hanya ingin tahu mengapa Sekte Hantu Surgawi akan memperhatikan hantu tua berjubah darah setelah dia dihidupkan kembali. Songsi mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan pikirannya. Kalau begitu selamat datang, jubah darah Daois. Meskipun tingkat kultivasi Anda masih di ranah yayasan pendirian, saya dapat memberi Anda perawatan seperti seorang penatua. Apakah Anda memiliki permintaan lain? Kamu bisa memberitahuku. Di sekte mereka, hanya kultivator inti emas yang bisa menjadi tetua. Tawaran ini dianggap sebagai perlakuan yang luar biasa. Aku hanya ingin tahu satu hal. Songsi mengulurkan jarinya, bagaimana kamu tahu bahwa aku masih hidup dan bagaimana kamu menemukanku? Baik itu hantu tua berjubah darah atau dia, masalah ini cukup penting. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tidak pernah mati. Tidak baik jika dia diawasi. Lu Jiu tersenyum misterius. Ini melibatkan teknik rahasia Sekte Hantu Surgawi kita. Saat itu, senior kami mengumpulkan darah Anda dan menggunakan teknik rahasia untuk merasakan fluktuasi hidup dan mati serta perkiraan lokasi Anda. Saat itu, ketika Anda dikelilingi oleh Sekte Fajra, kami menduga Anda seharusnya melarikan diri ke gua tempat tinggal Anda saat ini ketika diberi kesempatan. Baru-baru ini, Bloodseeker Light muncul di sana, jadi tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah kamu. Songsi tercerahkan. Kalau begitu, hantu tua berjubah darah telah mati dan jiwanya telah hancur. Sekte Hantu Surgawi seharusnya tidak dapat mengunci dirinya lagi. Kedepannya, dia hanya perlu memperhatikan darah di tubuhnya dan tidak membiarkan orang lain mendapatkannya dengan mudah. Saudaraku, jangan khawatir. Teknik rahasia ini hanya berguna dengan darahnya sendiri. Sekarang setelah Anda merasuki dan mengubah tubuh Anda, secara alami Anda tidak akan terdeteksi lagi. Ghost Butcher menghiburnya. Saya harap begitu. Songsi tidak berkomentar. Orang-orang dari sekte setan bahkan lebih tidak tahu malu daripada sekte ortodoks. Orang seperti dia yang tidak memiliki latar belakang kemungkinan besar bisa ditinggalkan kapan saja ketika bahaya melanda. Ghost Butcher dan Lu Jiu saling memandang dan sedikit mengangguk. Ghost Butcher berkata, ada hal lain yang harus kukatakan padamu. Ada gua tempat tinggal seorang kultivator kuno di Pegunungan Seribu Racun. Kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh Yang Mulia Sejati Formasi Jiwa atau Yang Mulia Bela Diri. Songsi melirik ke samping.
Informasi tentang gua tempat tinggal dalam memori Heiduzi hanyalah puncak gunung es. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menjadi abadi. Jelas, eselon atas dari kultus iblis ini memiliki lebih banyak informasi. Apakah kalian bertarung dengan Great Kian untuk tempat tinggal gua ini? Bagaimana mungkin? Gua tempat tinggal seorang yang memegang alam transformasi ilahi tidak cukup untuk menyebabkan kekacauan di dunia. Pertarungan ini terjadi karena ada orang yang ingin menjadi penguasa kian besar. Lu Jiu berkata dengan nada mengejek, sumber daya yang dapat mereka peroleh dengan menjadi penguasa akan jauh melebihi kemampuan sekte manapun. Song Si mengangguk. Sebuah negara dengan para penggarap pasti lebih kuat dari sebuah sekte. Kemampuan untuk memobilisasi seluruh petani tidak sebanding sama sekali. Untuk sekte seperti Istana Bulan Yao yang diperintah oleh Kian Besar selama 2000 tahun, orang dapat melihat betapa kuatnya Kian Besar di puncaknya. Paman mimpi buruk, atur tempat tinggal untuk penatua berjubah darah dan lakukan dia dengan baik. Lu Jiu merekam Old Man Nightmare dan berkata kepada Song Si, penatua pembekuan darah, tinggewa di sini dan biasakan dirimu dengan lingkungan. Menyarankan Anda membentuk inti Anda sesegera mungkin. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari sumber daya di gua tempat tinggalnya. Saat menyebutkan formasi inti, Song Si tidak bisa tidak memikirkan benih iblis. Benda ini lebih cocok untuknya daripada ramuan biasa. Dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Lu Jiu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak membawa pil 3 bunga iblis. Jika mau, Anda bisa menghubungi orang-orang dari kultus setan langit untuk mendapatkannya. Mereka suka menggunakan benda ini untuk membunuh orang dan menerjemahkan pil.